Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rij'al ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa raham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa qad wa ayyadna hudal watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pencinta, penggemar, tanya jawab agama Islam, baik pengusaha sebagai pemirsa maupun sebagai pendengar acara ini, puji syukur pada Allah Ta'ala pada malam ini. Alhamdulillah, dengan ridha dan rahmatnya Allah Ta'ala, kita ketemu lagi dalam acara bersama nantikan. Moga-moga saya jumpai pengusaha bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada pendengar, pemirsa yang kena COVID-19 alias corona ini. Moga-mogi, amin, Allahumma amin. Dan di awal tahun ini, tadi tanggal 1, bersama mohon pada Allah Ta'ala, kiranya tahun ini corona segera berakhir, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang bisa menyelesaikannya. Manusia dengan segala upaya, usaha dan ikhtiar belum berhasil. Mudah-mudahan Allah SWT berkehendak untuk mengakhiri corona. Biar pertama dampak terhadap kesihatan kita, yang kedua terhadap pendidikan, tiga terhadap ekonomi, yang keempatnya terhadap agama, ibadah, pengajian dan sebagainya, kelima terhadap akhlak manusia yang demikian banyak rusak gara-gara corona ini. Demikian pula usaha-usaha lain, semuanya terdampak oleh corona. Mudah-mudahan anak-anak kita segera dapat belajar tatap muka di sekolah seperti sebelumnya. Karena sudah 10 bulan mereka, anak-anak kita, tidak bisa mengikuti kuliah kembali bersama di kampus. Anak-anak kita yang di SD, SMP, Sanawiyah, Aliyah dan seterusnya juga tidak bisa belajar seperti biasa secara normal. Karena itu kita mohon pada Allah Ta'ala kiranya Allah segera mengakhirinya. Di akhir tahun kita berdoa pada Allah Ta'ala kiranya apabila dosa kita yang banyak pada tahun lampau menyebabkan murkanya Allah atas dosa-dosa manusia, kiranya dosa kita dapat ampunan Allah Ta'ala dan taubat kita diterimanya. Mudah-mudahan amal soleh kebaikan kita kalau ada di tahun yang lalu, kiranya Allah Ta'ala menerima, mengabulkan amal soleh kita. Yang ketiga, kita mohon pada Allah kiranya kita tidak mudah putus asa karena banyak dosa, karena kurang amal ibadah, karena musibah. Kiranya kita tidak menjadi orang putus asa. Apa yang kita lihat di TV, seorang polisi nembak istrinya, nembak anaknya, dan kemudian dia nembak dirinya sampai mati. Seorang oknum polisi Jawa Barat. Masya Allah, ini kan menunjukkan manusia sudah panik, sudah cemas, khawatir, takut, putus asa ujungnya. Khawatir jangan sampai banyak orang putus asa, hanya nekat berbuat sesuatu yang tidak diharapkan. Dan di awal tahun tadi, kita berdoa pada Allah kiranya tahun yang akan datang ini, tahun sekarang ini, 2021 ini, mudah-mudahan kita tidak banyak dipimpin, dijajah, dikuasai syaitan yang terkutuk, terlaknat, syaitan yang menyesatkan manusia. Dua, kiranya kita tidak terpedaya oleh hawa nafsu kita masing-masing yang selalu angkara murka. Tiga, kita mohon pada Allah kiranya kita mau beramal, beribadah, capek, lelah, sibuk dengan amal ibadah, membuat kita selamat dunia dan akhirat. Kira-kira itulah antara lain doa kita di awal tahun, di akhir tahun kemarin ini. Moga-moga dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau ada yang bertanya, siapa orang yang paling kabul doanya? Kira-kira doa kita sekarang ini kurang diterima Allah gimana? 10 bulan kita berdoa pada Allah kiranya corona segera diangkat, belum juga dikabulkan. Siapa mereka yang paling kabul doanya? Nabi menyatakan, menjelaskan, yang paling kabul doanya adalah orang-orang yang teraniaya. Da'watul mazlum, doa orang teraniaya. Karena itu maka siapa merasa diri teraniaya, silakan berdoa pada Allah Ta'ala. Ittaqi da'watal mazlum, binahu laisa bainahu wa bainallah hijab.
Takutlah kamu pada doa orang yang teraniaya. Antara dia dengan Allah, tidak ada hijab, tidak ada dinding, tidak ada takbir. Langsung doanya diterima Allah. Allah bersumpah pada dirinya, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Demi kebesaranku, kemuliaanku, tinggianku, patiku bela kamu hambaku yang teraniaya dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Karena itu mari kita jangan saling menganiaya, saling menzalimi. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum harama fala tadzalamu. Aku haramkan diriku, hai anak Adam, terhadap diriku untuk berlaku zalim. Karena itu ku haramkan zalim itu terhadap kalian semua. Karena itu jangan kalian saling zalim menzalimi. Ad-dhulmu zulmatun yaumal qiyamah. Zaliman itu membawa orang itu jadi gelap gulita, buta matanya di hari kemudian. Itulah orang-orang zalim. Nabi mengatakan ada 5 amalan segera akan dapatkan azab Allah di dunia sebelum ajalnya tiba. 5 macam itu. Yang pertama, al-baghyu, berlaku zalim pada orang, segera akan dapat balasan dari Allah, persekot azab dari Allah sebelum orang itu meninggal dunia. Yang kedua, al-ghadaru, melakukan tipu daya terhadap orang, terhadap masyarakat, terhadap rakyat. Orang yang tipu daya segera akan dapat azab Tuhan. Entah itu dia tangkap KPK, tangkap oleh polisi dan seterusnya, masuk penjara dan lain-lain. Yang ketiga, uququl walidain, orang-orang yang durhaka pada ibu bapa segera akan dapatkan azab Allah sebelum dia mati. Waspada. Yang keempat, qati'atur rahim, apabila kita memutus silaturahim. Di negeri di mana orang banyak putus silaturahim, akan turun rahmat Allah, yang turun azab Allah, iqab Allah, nikmat dari Allah Ta'ala. La tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Tidak turun rahmat Allah pada satu masyarakat, suatu kaum, suatu daerah, wilayah, negara di mana masyarakatnya banyak yang tak akor, banyak yang tak tegur sapa, banyak yang tak nyambung hubungan, bermusuhan satu sama lain. Yang kelima, akan dapat azab Tuhan apabila orang ma'rufun la yushkaru, apabila kebaikan orang, jasa orang tidak kita syukurin, dan tidak makasih atas jasa dan kebaikan orang. Itu orang akan segera mendapatkan azab dari Allah SWT. Jadi waspada terhadap doa orang-orang yang teraniaya, karena doanya segera akan dikabul Allah Ta'ala. Yang kedua, doa yang kabul adalah doa orang yang musafir. Da'watul musafir hatta yarji'ah. Doa orang musafir sampai mereka pulang dan musafirnya, doanya kabul. Kapul musafir di Makkah, di Madinah, di Jepang sana, Korea, Taiwan dan sebagainya, Malaysia, Brunei, di Batam sana, di tempat-tempat lainnya. Siapa musafir, doanya didengar Allah, dikabul Allah Ta'ala. Karena itu silakan banyak berdoa kalau perlu sami sedang musafir, doanya didengar Allah, dikabul Allah. Yang berikutnya, doa orang tua. Doa orang tua itu kabul. Dan watul walid li waladi kadu'ai rasul li umati. Doa anak pada orang tuanya seperti doanya Rasul bagi umatnya. Karena itu maka anak-anak suka minta doa dari orang tuanya. Jangan terpedaya oleh orang mengatakan jangan minta doa pada orang alim, orang soleh, ulama dan sebagainya. Langsung doa pada Allah. Itu Nabi nyuruh kita minta doa dari orang tua kita sendiri. Kita suka minta doa dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Tiap kita pertemuan, di akhir pertemuan kita mohon doa Bapak Maulana Syekh. Selalu kita mohon demikian. Dan itu dianjurkan dalam agama. Dawatul walid li waladi kadu'ai rasul li umati. Doa ibu bapa untuk anaknya seperti doanya Rasul bagi umatnya. Sila pengusian sami yang menjadi orang tua sering-sering mendoakan anak-anak kita. Mudah-mudahan doa kita jadi doa yang kabul, doa anak-anak kita demi masa depannya yang lebih baik. Amin. Yang berikutnya, doa yang kabul adalah yaitu doa orang yang puasa. Da'watu sha'im imda iftarih. Doa orang puasa lebih-lebih saat mereka berbuka puasa, doanya didengar Allah, dikabul Allah Ta'ala. Yang berikutnya,
para pejabat yang adil. Da'watul imamil adil, da'watul imamil adil. Doa yang kabul adalah doanya para pejabat yang adil. Siapa merasa dirinya adil, silakan banyak berdoa. Kalau doanya tidak kabul, bisa jadi tidak adil. Kemudian doa orang jauh pada orang jauh. Da'watul akhi li zahril ghaibi mustajabah. Orang jauh pada orang jauh adalah doa yang kabul. Kami, sanak-sanak, saudara-saudara kami yang ada di Madinah, Mekah sana, Jeddah, pengakuan anda, mengikuti dari sana, mohon didoakan kami. Doa pelungsami yang jauh tempatnya, doa yang kabul untuk saudara kita, teman sahabat kita yang jauh tempatnya. Mohon didoakan minda kita, Bapak Tuan Guru Bajang, juga tolab talibat ma'had dengan para masyaihnya. Tolong doakan dari Makkah dan Madinah sana. Mudah-mudahan mereka semuanya selamat, aman, damai, bahagia, dapat ilmu yang barokah. Amin. Allahumma amin. Tadi saya lihat banyak sekali di makam Maulana Syekh. Orang sudah berzikir, berdoa. Saat tanya, dari mana pengusami kami dari jamaah yang wirid Ismul Azam. Masya Allah. Mereka sedang berzikir, berdoa di situ. Kemudian doa yang kabul adalah doa anak yang saleh. Waladun salihun yada'ulah. Anak-anak kita yang saleh mendoakan kita, kabul. Orang tuanya kurang taat, kurang bakti, tapi anaknya saleh mendoakan dia, akhirnya bebas dari dosa dan salahannya. Kemudian doa orang pergi haji, datul hajj hatta yarji'ah. Doa orang pergi haji sampai dia pulang, doanya kabul. Orang pergi umrah dan haji, doanya kabul. Okay? Kemudian doa orang sakit, da'watul marid ka du'ail malaikah. Orang sakit seperti doanya malaikat. Karena itu kalau ada yang merasa disakit, rajin berdoa. Doa pengusami sangat kabul seperti doa malaikat. Okay? Kabulnya doa orang sakit. Dan doa yang kabul juga adalah doa orang tua-tua. Sungguhnya Allah malu pada hambanya umur tua-tua. 20, 80 tahun. Allah cintai mereka dan malu pada mereka kalau tidak dikabulkan doa-doa mereka. Karena itu kalau merasa diri dah tua, rajin-rajin berdoa. Karena doa pengusami, insya-Allah akan ditolong Allah, akan dikabul Allah. Dan doa orang hafal Quran. Doa orang hafal Quran. Tolab talibat hafal Quran. Walaupun hanya 2, 3, 4, 5 juz. Apalagi 30 juz. Maka orang itu doanya kabul. Rajin-rajin berdoa, pelunggu setiang sami yang hafal Quran. Dan doa yang kabul, doa bersama. Doaul arba'in ka doail wali. Doa 40 orang bersama-sama seperti doa orang jadi wali Allah. Kabul doanya. Karena itu biasa kita ngundang orang zikir di rumah kita, merangkah haul almarhum orang tua kita atau guru kita, 40 orang sekurangnya. Kita undang jamaah 40 orang, kita undang anak yatim 40 orang. Tadi kita juga sudah bawa anak yatim diundang oleh seorang bapa, dan dia itu adalah seorang guru SMP, tinggal di Solong. Kemudian anaknya alhamdulillah diterima jadi pegawai negeri sipil, lulus testing PNS untuk menjadi pegawai Dinas Kesihatan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram. Yang undang anak yatim kita banyak 40 orang. Doa 40 orang seperti doanya seorang wali Allah. Doa bersama. Kemudian berikutnya doa yang kabul, doa tengah malam. Dan doa selesai solat padu adalah doa yang kabul di samping waktu sujud kita. Inilah antara lain para pemirsa yang doanya dikabul Allah Ta'ala. Mohon maaf pengusami yang mengikuti acara kita melalui radio malam ini, petugasnya tidak datang sehingga acara kita tidak bisa diudarakan melalui radio. Bahkan ada yang ngeluh, kenapa radio kita ini tidak pernah mengudara katanya. Bahkan tidak kedengaran walaupun dari tempat yang dekat seperti yaitu pada Mara. Hajah di sana pendengar setia, saya tidak bisa mendengarkan radio RHN sekarang. Suaranya kecil sekali. Masya Allah, sampai pada Mara tidak kedengar, apalagi sampai Lombok Tengah, apalagi sampai Lombok Barat. Bila hari pernah sampai Sumbawa, sampai Lombok Tengah, sampai Lombok Barat, sampai Narmada. Sekarang
Tak ada orang bertanya dari sana. Mungkin sudah tak kedengaran lagi. Mohon kepada pengusami sebagai petugas di radio. Sana yang lalu Darwil. Coba perhatikan radio kita. Banyak pendengar ngeluh dan bisa mengikuti acara kita sekarang ini. Kenapa? Tak kedengaran RHN. Yang jangan hanya dipancor saja kedengarannya. Baik para pendengar, kita akan jawab tanyaan dari pengusami yang sudah tercatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyanya, apakah ikut berdosa seorang isteri yang memasak pada bulan suci Ramadan untuk suaminya yang tidak mau puasa meskipun dia sehat walafiat dan sering disuruh oleh istrinya untuk solat dan puasa tapi tidak mau. Isteri kalau masakkan suaminya tidak puasa padahal tidak uzur, tidak halangan, isteri dapat dosa juga. Jangan mau disuruh berbuat dosa oleh suami. La ta'atan makhluqin fi ma'syatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk kalau dia nyuruh kita maksiat durhaka pada Allah Ta'ala. Maka isteri jangan mau disuruh masak untuk suami tidak mau puasa padahal tidak uzur, tidak halangan. Okay? Itu dia dosa jadinya. Sama dengan isteri disuruh berikan minuman keras oleh suaminya, tak boleh. Isteri disuruh pergi memberikan iaitu narkoba oleh suaminya, tak boleh. Siapapun nyuruh kita, kalau itu durhaka kepada Allah, tak boleh ditaati. Yang boleh taati hanya Allah Ta'ala. Tanggi makhluk yang ditaati kalau nyuruh kita berbuat dosa dan maksiat durhaka kepada Allah. Karena itu harus dicegah. Jangan mau. Tianiki Bijan Penunggu ada di Kalijaga. Betul. Okay? Ibunda mudah-mudahan sudah hajah. Bu Hajjah Zul Makhyat. Okay? Kepala madrasah sana. Apa maksud dengan nasih dan mansuh yang ada dalam usul fikih? Mohon penjelasan. Nasih artinya menghapus, yang mengganti. Mansuh artinya dihapus, yang diganti. Okay? Satu hukum yang tadinya ada dalilnya, datang dalil lain dia menghapuskannya. Contoh, hukum kewajiban dulu menghadap Baitul Maqdis bagi umat Islam kalau solat. Kemudian Nabi mengharapkan kiranya kiblat itu berubah ke Masjidil Haram. Maka datanglah dalil ayat menyuruh Pak Nabi menghadap ke Kaabah di Baitul Haram, di Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram di Makkah. Dulunya Masjidil Aqsa, tapi dirubah, dinasih, diganti, dirubah, sehingga kiblat kita Masjidil Haram, Kaabah di Masjidil Haram. Itu contoh nasih dan mansuh, yang menghapus dan yang dihapuskan, yang diganti dan mengganti dan digantikan. Demikian Ibu. Kemudian berikutnya dari Wajah Gesang. Wajah Gesang ini Kopang Utara para pendengar. Dulu waktu peletakan batu pertama pembangunan madrasah di Peseng, sebelah utara Wajah Gesang. Kita ngiring Maulana Syekh waktu itu tahun 60-an. Tahun 60-an para pendengar. Saya hadir ikut sana. Saya sebagai IPNW waktu itu hadir ngiring Bapak Maulana Syekh peletakan batu pertama pembangunan madrasah yaitu di Peseng. Dan pernah saya punya paman diri menjadi kepala desa di Peseng, almarhum Mami Lalu Kursi. Mudah-mudahan selamat dalam kuburnya. Wajah Gesang, Batuan Guru Haji Haramain, LC, dekat di sana rumahnya. Apa sah solat sunat duha kita kalau kita tidak membaca ayat wadduha? Wadduha wal laili idza saja wasyamsi wadduhaha, itu biasa dipakai orang. Jadi ayatnya solat duha. Boleh hendak pakai ayat itu, boleh. Ayat yang lain boleh. Tidak pakai ayat juga boleh, kan hukumnya sunat. Tapi akan lebih sempurna apabila pakai ayat. Apalagi ayatnya ada tentang yaitu duha wadduha wal laili idza saja wasyamsi wadduhaha, lebih sempurna lagi. Tanpa ayat ini, ayat yang lain dipakai boleh, tidak pakai ayat pun juga boleh. Yang penting solat sunat duha.
Siapa-siapa selalu solat duha 2 rakaat, maka akan diampuni segala dosa-dosanya, sabda Nabi. Man hafadha ala syufati duha ufirat dunubu wa in kanat mithla zabadil bahri. Siapa selalu solat duha 2 rakaat tiap hari, diampuni dosanya walau laksana buih di lautan. Dan samping murah rezeki kita, ada hikmah yang lain, yaitu apa? Kesehatan. Dan dulu belum berangkat pada haji, Al-Maghfurullah Bapak Tuan Guru Haji Husnul Dua Soekarnawati, okay, sebagai pembimbing waktu itu, menganjurkan kita banyak solat duha. Pertama, sehat, dua, murah rezeki, okay. Yang ketiga, yaitu dengan kita solat duha, insya-Allah, okay, tenang hati dan pikiran kita. Itu antara lain diampun dosa kita juga. Kelebihan solat duha. Ayo, yang siapa tidak solat duha, Nabi mengatakan termasuk ahli syurga dari umatku yang 6 golongan itu, satu di antaranya man dawama ala salati duha. Ada 6 golongan umatku akan masuk syurga. Sittatun min ummati fil jannah. 6 golongan umatku ada dalam syurga. Mau masuk syurga? Pati mau. Okay. Ibunda Ibu M. Syafi'i, terima kasih. Okay. Pulsanya dan dibalas Allah banyak-banyak. Juga Ibu Hajah Rosida, Ibu Ariful, okay. Mudah-mudahan Ibu Sumi, Ibu Irjan, okay. Gimana ceritanya? Pak Masri masih diikutin kita, tapi Ibu Sami harus mengikuti melalui Facebook dan YouTube, dan bisa melalui radio, okay. Banyak sekali keluhan tentang radio kita sulit diikuti sekarang ini, okay. Samping jarang, okay, mengudara, jarang on katanya, juga kurang jelas kedengaran dari tempat yang dekat, lagi yang jauh. Masya Allah, jangan sampai demikian. Okay. Kemudian berikutnya, ada 6 golongan ahli syurga, sabda Nabi. Pertama, yaitu sabun nasafi ibadatillah, sabun muti'un li abawihi, sabun taibun, pemuda-pemuda yang taat ibadah pada Allah, pemuda yang hatinya selalu digantung di masjid, pemuda-pemuda yang bakti pada orang tuanya, mereka nomor 1 ahli syurga, sabda Nabi. Yang kedua, mar'atun solihatun muti'atun li zawjiha, wanita-wanita yang solihah, taat pada Allah dan Rasul, dan juga bakti setia pada suaminya, ahli syurga nomor 2. Nomor 3, di syurga nomor 3 adalah yaitu orang-orang yang man tasaddaqa sirran, orang sedekah dengan sir, yang tu anak yatim, tahu-tahunya banyak isinya, masing-masing 25,000, 50,000, lumayan, okay? Sir, tak ada yang tahu dalam amplop. Kemudian yang keempat, orang mendahulukan solat jamaah dari perluan yang lain, perluan makan, perluan cari uang, perluan nonton, semuanya belakangan. Yang pertama adalah solatul jamaah. Orang mendahulukan solat jamaah di perluan lain, adalah ahli syurga, sabda Nabi. Kemudian berikutnya ahli syurga adalah yaitu man dawama ala salati duha, orang istiqamah solat duha, ahli syurga. Yang keenam, mujalasatul ulama, okay? Orang selalu duduk di majlis ilmu, selalu hadiri pengajian, sayang 1000 sayang. Sudah 10 bulan dah ada pengajian kita, okay? Tembeng Putih tak ada, di Loyok, Lutfi Wengkang tak ada, pada Maren tak ada, di Lombok Tengah, Kecamatan Jonggat tak ada, di dalam kota Solong ada yang belum berani. Tapi kalau okay, di Mas Bagi, okay, tak nak mai, jalan terus pengajian tiap malam Senin. Berganti-ganti kita, okay? Dulu sekali sebulan, sekarang sekali seminggu. Kemudian juga ibu-ibu PWRI di Solong, okay? Tetap pengajiannya tiap tanggal 8. Yang lain-lainnya libur, okay? Yang lainnya kagak berani. Masya Allah. Itu dia para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, okay? Mohon maaf kita tidak ikutin melalui radio, okay? Melalui apa, telefon maksudnya. Mohon maaf. Mari kita lanjut. Okay. Berikutnya dari siapa tadi? Okay. Dari Aimal Utara, gimana hukum kalau orang sakit meninggal dunia
dan tidak sempat mengerjakan mengqadha solat wajibnya, wajib dipidyahkan atau gimana? Para pendengar, ada dua pendapat. Seseorang yang meninggal dunia ada solat belum dikerjakan, maka menurut Imam As-Subki supaya solatnya diqadhakan oleh keluarga. Ngambil yaitu persamaan dengan puasa. Nabi bersabda, "Man mata wa lisyamun sama anhu walihu." Siapa meninggal dunia ada puasa belum diqadha, dikerjakan puasanya oleh keluarganya. Pendapat yang kedua iaitu dipidyahkan. Satu waktu satu mode, 5 waktu 5 mode, 1 bulan hitung saja. Jadi ada dua cara. Ada yang diqadhakan, ada dipidyahkan. Puasa juga demikian. Ada juga mengatakan tidak usah diqadhakan puasanya, cukup dengan pidyah saja. 1 hari 1 mode. Kalau solat 1 waktu 1 mode, 5 waktu 5 mode, hitung. Demikian Usami yang ada di Aimal Utara. Kemudian dari Perwa Baik Nurul, tiang pernah bermimpi berjalan di atas awang-awang dan bertemu dengan 3 orang, bahwa itu adalah Rasulullah SAW dan keluarganya yang gagah perkasa, yang cantik, yang perempuan cantik-cantik. Dua-duanya tersenyum ramah sambil menggendong anak kecil yang ditanyakan kira-kira apa maknanya. Saya pikir maknanya bahwa anda adalah seorang wanita yang cinta pada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Siapa yang cinta pada seorang, itu temannya nanti di akhirat. Almar'u ma'a man ahabba ilahi yaumal qiyamah. Seorang bersama siapa dicintainya besok hari kiamat. Cinta pada Nabi sama Nabi, cinta pada keluarga Nabi bersama keluarga Nabi nanti kita di akhirat. Cinta pada para sahabat sama para sahabat Nabi nanti dalam syurga. Cinta ulama bersama ulama nanti dalam syurga. Cinta pada orang jahat, durhaka, zalim bersama mereka kita nanti di akhirat. Oh, na'udzubillah. Itu dia, Baik. Nabi ada bersabda, Maru'ani fil manam. Siapa melihat aku dalam tidur, maka itu adalah hak sebenarnya bahwa akulah itu. Karena syaitan tidak bisa menyamakan dirinya dengan Nabi SAW. Dia bisa Nabi meniru kanjeng Nabi SAW, dia akan terbakar. Ada dalam hadis yang lain, Maru'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapa melihat aku dalam tidur, maka dia akan melihat aku nanti dalam keadaan jaga. Jadi kalau mimpi Rasulullah dan kita diketahui adalah mimpi bahwa Rasulullah, maka itu adalah sebenarnya Rasulullah SAW. Syaitan tidak bisa menyamakan diri dengan kanjeng Nabi. Kalau dengan orang tua kita bisa, dengan keluarga kita bisa, dengan sahabat kita bisa. Tapi kalau nyamakan diri dengan Nabi, dia pasti akan terbakar syaitan iblis. Demikian, dan anda betul-betul cinta pada Nabi besok hari kemudian sama Nabi dan keluarganya. Dari seorang berasal dari Bima, tapi ada di Pujut Lombok Tengah, dekat bandara Bizam, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, dekatnya Kuta Mandalika. Di mana hukum orang yang azan telah mengucapkan kalimah takbir, lalu dia menyuruh temannya untuk melanjutkan, apa boleh azan dengan 2 orang? Nabi bersabda, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila datang waktu solat, hendaklah seorang di antara kalian baca azan. Jadi ada orang azan, muazzin, baru sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahu-tahunya dia batuk, kumat, sakit batuknya, bengeknya. Maka dia suruh teman melanjutkan, boleh. Ada teman melanjutkan, boleh. Tidak boleh 2 orang. Walu azin lakum ahadukum, harus seorang yang baca azan, bukan 2 orang. Kalau yang pertama tidak bisa melanjutkan, boleh dilanjutkan oleh teman yang lainnya. Dan Nabi mengatakan, "Za sami'tumun nida
faqulu misla ma yaqulul muadzin. Apabila kamu dengar azan, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab la haula wala quwata illa billahi alul azim. Kenapa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, mari kita solat. Hayya 'alal falah, mari kita memperoleh kebahagiaan, kemenangan, keberhasilan. Tidak mungkin bisa solat, tidak mungkin mencapai kemenangan, keberhasilan tanpa daya upaya kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi cerita, tadi Jibril datang padaku, beritahu aku makna la haula wala quwata. Tidak ada daya upaya menghindarkan diri pada kejahatan, tidak ada daya upaya untuk kekuatan untuk kita mendapatkan suatu kebaikan, kecuali daya upaya kekuatan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin kita bisa solat dan menang tanpa inayah tolongan Allah. Tak mungkin kita menghindarkan diri pada kejahatan, kejelekan tanpa pertolongan inayah kuatan dari Allah. Itu makna la haula wala quwata illa billahi alul azim. Nabi bersabda, siapa banyak problema dalam kehidupannya, perbanyak la haula wala quwata illa billahi alul azim. Siapa kesulitan ekonomi, perbanyak astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Siapa yang hatinya tidak tenang dan sebagainya, banyak baca yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masing-masing ada bacaannya. Silakan banyak diamalkan, insya-Allah jadi kenyataan. Demikian pada anda di pojok berasal dari Bima, Dari mana? Dari Moyot. Dari Moyot. Aina Moyot, Kalau kita ke Sakra, Dasan Baru, mesti lewat di Moyot. Ada seorang haji memperpinjamkan uangnya, bukan satu jadi dua, tapi satu jadi tiga. Masya Allah. Gimana hukumnya? Yang kedua, gimana hukumnya seorang bapa mempergauli anaknya sendiri? Ya Allah, ya Rabb. Seorang haji peranakan uang, menggandakan uang. Atau dengan kata lain, dia merentenkan uang, membungakan uang. Rentenir, itu pertanda hajinya mardudun, la yuqbal. Tanda orang hajinya mabrur, an yarja khairan mimma kana, wala yu'awidan ma'asiyah. Pulangnya dari haji, dia lebih baik pada sebelum haji. Dan tidak lagi mengulang-ulang dosa-dosa dan kesalahan. Ini lagi mengulang peranakan kepeng, pelampaan kepeng, tanda hajinya tidak mabrur. Nauzubillah, nauzubillah min dzalika. Itu dia. Kemudian apa hukumnya seorang bapa atau ayah menggauli anaknya sendiri? Banyak sekarang. Bukan hanya ayah tiri menggauli, perkosa anak tirinya. Yo, tu ayah kandung sendiri. Banyak yang perkosa anak kandung sendiri. Ada yang sampai hamil dan sebagainya dan sebagainya. Wa na'udzubillah min dzalika. Apa besar dosanya. Kalau ketangkap, maka bisa jadi 15 tahun. Anaknya bawah umur. 15 tahun hukumannya. Kesenangan yang hanya sekejap mungkin akan menyebabkan kita menderita dalam tempoh yang lama. Rubalahdatin awrasat huzunan syadidan. Jadi kesenangan sekejap mendatangkan yaitu kesedihan, penderitaan yang sangat dahsyat, sangat lama, 15 tahun dalam penjara dan memperkosa anaknya sendiri di bawah umur. Atau anak tirinya, banyak terjadi sekarang. Ayah tiri perkosa anak tirinya, anak dari istrinya. Kebetulan dia kahwin dengan istrinya sudah janda, punya anak. Anaknya ikut ke rumah ibunya, ayah tirinya. Ayah tiri mana tahan melihat anak tirinya molek, cantik, bahenol, akhirnya diperkosa. Ada yang sampai hamil loh. Hukumannya 15 tahun. Anak bawah umur. Ada seorang bapa kandung yang membuang anaknya sendiri, dikasih orang lain, dan menceraikan istrinya. Gimana hukumnya? Masya Allah. Anak sendiri diberikan pada orang lain, suruh orang lain mengadopsi.
Artinya anaknya itu dipelihara orang lain. Kemudian istrinya yang melahirkan anak itu dicerai. 2 dosa. Ceraikan istri yang baru melahirkan, kemudian anak yang baru lahirkan, dia adopsi. Bahkan dijual kadang-kala. Ya Allah. Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa tidak sayang pada anaknya, tidak akan disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, iaitu tentang hibbu syubyan warhamuhum. Sayangilah anak-anak kecilmu dan cintailah mereka. Apabila kalian berjanji pada anak, tunaikan janji itu. Itu dia. Tiap-tiap manusia sudah ada rizkinya. Jangan takut kerana punya anak, lantas nanti tidak ada rizkinya. Allah akan berikan rizki. Asal kita betul usaha. Berikutnya. Apa sah solat seorang jika waktu solatnya ia selalu menghadap kaca jendela di masjid. Bahkan ia sambil bercermin. Sengaja maupun tidak sengaja. Masya Allah. Orang memandang kiri kanan. Ke samping, ke atas sampingnya, itu namanya dalam hadis iltifat. Iltifat itu adalah perbuatan syaitan. Sambaran dari syaitan. Supaya orang tidak khusyuk dalam solatnya. Maka iltifat itu menyebabkan solat seorang tidak diterima Allah Ta'ala. Raddallahu solat Allah menolak solat orang yang suka memandang kiri, kanan, muka, belakang. Itu samping, kanan, kiri, ke bawah, ke atas. Nabi bersabda, siapa-siapa yang suka memandang ke atas waktu solat, moga-moga buta matanya. Mudah-mudahan dia tidak akan melihat selamanya, buta matanya. Kan kena doa Nabi ini. Kan jadi buta mata karena waktu solat mandang ke atas. Kapal terbang, ada cicak di atas. Dia sedang solat. Ada helikopter liwat, dia mandang ke atas. Itu orang, menurut sabda Nabi, saya jadi matanya buta. Dan solatnya tidak diterima Allah. Kenapa? Dia iltifat. Akibat perbuatan syaitan dalam solat. Dia mandang melirik kanan, kiri, samping, bawah, atas. Berarti perbuatan syaitan. Solatnya tidak diterima Allah. Tanyaan dari Tanak Malid. Kalau kita sedang haid, apakah boleh kita membaca solawat? Boleh. Membaca solawat banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Perbanyak disilakan. Yang tidak boleh kan baca Quran. Baca Quran jangan, tidak boleh. La yaqra'ul junub walal haidu syai'an minal Quran. Jangan orang haid, jangan orang yang junub membaca sedikit pun ayat Quran. Apalagi banyak. Tapi kalau salawat, istighfar, tasbih, hauqalah dan sebagainya disilakan. Banyak baca walaupun dalam keadaan menstruasi. Itu dia. Nabi mengatakan, siapa bacakan salawat padaku 40 kali hari Jumat, dosanya semua diampun Allah. Siapa baca salawat padaku 80 kali hari Jumat, maka dosanya 80 tahun diampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa baca salawat padaku 100 kali, maka Allah mengampuni semua dosanya. Amin. Allahumma amin. Gimana hukumnya orang yang menjual rokok dan menyuguhkannya kepada tamunya? Gimana hukumnya menanam tembakau yang biasanya dibuat jadi rokok? Pertama, menjual rokok. Rokok itu hukumnya makruh. Kalau ba'dul ulama. Sebagian ulama mengatakan makruh. Ada mengatakan haram. Ada mengatakan haram. Kalau di Mekah haram. Tapi kalau di kita, makruh. Kata sebagian ulama kita. Karena makruh, maka menjual yang makruh, ya makruh. Nyuruhkan suatu makruh, ya makruh. Tidak dapat pahala, tapi tidak dapat dosa juga. Karena hal yang makruh. Gimana hukumnya menanam tembakau yang biasanya jadi rokok? Tidak selamanya tembakau jadi rokok. Ada tembakau yang bikin jadi cat.
Ada yang tembakau dibikin jadi alat untuk kain, membikin kain, batik, baju batik, kain batik dan sebagainya. Ada juga untuk obat nyamuk, berangkat juga dari tembakau. Tak selalu tembakau jadi rokok. Ada yang dipakai untuk hal-hal yang lainnya yang merupakan pentingan manusia. Maka tidak selamanya tembakau ditanam sehingga nilainya makruh, sebab banyak pemanfaatan yang lain yang bukan hanya jadi rokok. Demikian. Baik. Dari siapa? Abdullah. Dari Baik Nurul. Apa lapas niat sembahyang istikharah? Solat istikharah, solat untuk mohon pilihan Allah yang terbaik. Salli sunnatal istikharati raka'ataini lillah ta'ala. Solat sunat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kita solat 2 rakaat ayat apapun juga, yang penting Fatihahnya. Kemudian kelas salam kanan kiri, maka kita baca doa solat sunat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kana titik-titik, diisi titik-titik itu dengan apa? Dengan nama orang, dengan nama pilihan kita apa? Khairal li fi dini wa ma'ashi wa ma'ashi wa akbati amri faqdir huli yassir huli summa barik li fihi. Wa in kana titik-titik syarali fi dini wa ma'ashi wa akbati amri fasribhu anni wasribni anhu waqdir lil khaira haitsu makana summa ardini bihi. Itu doa kita solat sunat istikharah, mohon pilihan dari Allah. Kalau umpama pilihan kita terhadap cowok atau cewek, silakan disebutkan namanya. Kalau si A, si Badu atau si Mecoh, umpama baik bagiku ya Allah, mohon kiranya Mecoh jadi apa? Jadi pasangan hidup. Kalau umpama Mecoh hendak baik, mohon dihindarkan ya Allah. Itu contohnya. Masya Allah. Mana lebih besar pahalanya? Seorang nenek tua mengasuh cucunya. Banyak cucunya yang diasuh. Ada anak yatim juga. Di samping dia banyak zikir, dekatkan diri pada Allah, sangat mulia. Dia pelihara anak yatimnya dari anak yang sudah meninggal. Punya anak yatim dia pelihara, kasihan tapi. Dia rajin zikir, rajin doa, wirid, ibadat, tentu lebih sempurna. Nabi mengatakan, siapa-siapa melihara anak yatim, Allah wajibkan baginya syurga. Allah bersama, Nabi bersamanya nanti dalam syurga. Ana wakafilul yatim bil jannah kahataini. Aku bersama orang yang nyantuk yatim seperti ini dalam syurga. Si nenek bersama Nabi dalam syurga karena mengasuh anak yatim peninggalan dari anaknya yang sudah meninggal. Masya Allah. Tambah rajin zikir, doa, tentu lebih lengkap, sempurna. Mudah-mudahan si nenek selamat. Apalagi dia juga seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya. Nabi mengatakan, ahli syurga itu adalah wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya, punya anak yatim, dan dia tidak sempat kawin lagi demi melihara anak yatimnya. Ahli syurga juga. Masya Allah. Berikutnya, ternyata dari desa saya, kampung saya namanya Mertaknau, pondok pesantren yaitu As-Sayutiyah Nahdlatul Watan, Mertaknau, Desa Monggas Darmaji, Kopang, Lombok Tengah. Pertanyaannya, saya mau niatkan pada almarhumah ibu saya. Oh, rupanya anak piatu. Mana yang lebih baik, membacakan Al-Quran seperti Yasin atau bersedekah pada anak yatim piatu?
Kedua-duanya bagus. Dua-duanya perlu. Bapa Tuan Guru Bajang, guru kita. Okay? Nyatakan 3 yang paling bermakna, bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia dari keluarganya. Pertama, dia bacakan istighfar, mohonkan ampun. Baik waktu sujud terakhir, selesai solat, tengah malam dan sebagainya. Dia bacakan istighfar untuk orang tuanya. Almarhumah. Yang kedua, dia sedekahkan. Di sabda Nabi, Ya Ali tasaddaq ala mautika. Hai Ali, sedekahlah kamu untuk keluargamu sudah meninggal dunia. Nanti Allah nyuruh malaikat membawa pahala sedekah itu kepada orang tuamu dalam alam barzakh. Yang ketiga, yaitu baca Al-Quran. Kita bacakan Al-Quran. Faqra'uha inda mautakum. Bacalah Yasin pada orang yang meninggal dunia, sudah meninggal dunia. Itu dia, okay? Karena itu 3 macam itu sangat perlu bagi orang tua sudah meninggal dunia terutama. Bacakan istighfar. Yang kedua, kita sedekahkan, niatkan untuknya. Yang ketiga, kita bacakan Al-Quran, niatkan untuknya. Masya Allah. Nabi bersabda, siapa-siapa membaca Hamim Ad-Dukhan, surah Ad-Dukhan, hanya 1 lembar kiri kanan, siapa membaca surah Ad-Dukhan malam hari, besoknya 70.000 malaikat mintakan dia ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa membaca surah Ad-Dukhan malam Jumat atau hari Jumat, Allah buatkan ia rumah dalam syurga. Siapa membaca surah Ad-Dukhan malam hari, Allah akan mengampuni dosa-dosa dan dosanya. Masya Allah. Kalau begitu, mari kita rajin baca Al-Quran. Nabi mengatakan, khairun nas aqra'uhum lil Quran. Orang paling baik, orang paling rajin baca Quran. Okay? Kalau mungkin tulab tolibat, amalkan dalam masa pandemi corona sekarang ini. Selalu baca. One day one juz, 1 hari 1 juz. Sambil ada burul makna, renungkan maknanya. Okay? Supaya dapat kemanfaatan lebih banyak. Tadi niatkan untuk ibu bapa, niatkan untuk Maulana Syekh, niatkan untuk guru-guru kita. Okay? Almarhum, almarhumullah. Maupun guru kita masih hidup. Seperti kami-kami ini. Mudah-mudahan kami selamat, panjang umur, terhindar daripada wabah corona ini. Demikian. Kepada anda di Mertaknau, namanya Eka di Mertaknau, kelas 2 sanawiyah. Masya Allah. Sana ada pondok pesantren, madrasah ibtidayah, dah umurnya puluhan tahun. Sebelum saya masuk di Pancor tahun 60, dah ada ibtidayah. Kemudian sanawiyah ada pada tahun 64. Setelah itu ada aliyah sampai sekarang. Jalan terus. Dan situ ada juga asrama. Asrama bagi murid-murid kita. Dan kemarin sudah mendapatkan hadiah dari Pak Jokowi, mobil untuk sekolah madrasah. Mobil madrasah atau mobil sekolah. Alhamdulillah. Tadinya 2. Tapi rupanya diminta diberikan kepada salah satu pondok pesantren di Peraya. Ya tidak apa-apa deh. Supaya jangan terlalu banyak biaya pemeliharaan juga kan. Betul. Pajak juga tentunya. Baik. Makasih kepada Mertaknau. Mudah-mudahan semuanya sehat selamat. Para asatidz, ustazat, para tolab talibat, para yaitu wali santri dan juga pengurus semuanya dalam ridho rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Mohon doa juga untuk kami di Selong. Api tai, dari api tai berbuat kanggo kenoh taudu kadu ai hujan sak teri oleh atap, sedangkan di atap niki duwe tain dare, jangan tain manok ya dah. Kalau kita ragu-ragu was-was jangan. Dak ma yari buka ila ma la yari buka. Tinggalkan yang meragukan pada apa yang tidak meragukan.
Jangan masih kotoran darah itu pada air yang jatuh dari atap rumah. Atau kotoran ayam yang tidur di atas atap. Kalau masih ada was-was, ragu-ragu, jangan pakai air itu untuk berwuduk. Okay? Kecuali sudah meyakinkan. Kan banyak air. Karena hujan kan banyak air kalau gitu. Di kolam gitu, di sumur gitu, di sawah juga banyak air. Pakai itu aja daripada meragukan atas kesuciannya. Itu dari api tai berbuak Lombok Kupang Utara. Dari Liung Jana Pria, di mana hukum orang selalu ikhlas dalam beribadah. Apakah ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Gimana tanda-tandanya? Para pendengar, para pemirsa, para penonton yang dirahmati Allah. Ikhlas itu adalah perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tiada mereka perintah melainkan kalau ibadah, ikhlas semata-mata karena agama Allah. Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan kecuali ikhlas, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itu diperoleh oleh orang-orang yang yaitu istiqomah. Makana lillah pawal mutasil, makana li ghairillah pawal mufassir. Pada dikerjakan ikhlas karena Allah, pasti istiqomah. Pada dikerjakan tidak ikhlas, pasti tidak istiqomah, celu-celu Senin Kamis. Istiqomah itu juga, ikhlas itu bisa diperoleh oleh orang-orang makan minumnya halal. Makan minumnya halal. Orang akan ibadah dengan ikhlas apabila ada 3 macam sabda Nabi. Orang itu akan mendapatkan manisnya iman, nikmatnya ibadah, ikhlasnya ibadah. Karena 3. Pertama, apabila Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada yang lainnya. Yang lebih cinta pada Allah dan Rasul pada dirinya, dari ibu bapaknya, dari anaknya, suami istrinya, dari keluarganya, bahkan dari pacarnya, daripada HP-nya, yang lebih cinta Allah dan Rasul. Itu orang akan dapatkan nikmatnya ibadah, manisnya beribadah, manisnya iman. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Al-hubbu lillah, al-bughdu lillah. Cinta karena Allah. Saya senang pada seorang karena dia orang yang alim, soleh, taat ibadah, kuat berbuat baik. Saya benci karena dia adalah seorang pergajul, seorang bajian, seorang penjahat dan seterusnya. Saya benci padanya, durhaka kepada Allah. Yang ketiga, orang akan merasakan manis iman, nikmat ibadah, ikhlas ibadah apabila dia itu tidak mau kembali lagi kepada dosa dan maksiat. Dan mau jadi orang durhaka, maksiat, kufur karena dia sudah bertobat nasuha. Sudah insaf sadar, dia sekarang perbaiki diri, apalagi di tanggal 1 bulan Januari 2021 dia perbaiki dirinya. Saatnya dia ingin merubah diri, mau berhijrah. Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minna. Belum tiba saatnya bagi orang beriman untuk khusyuk tenang hatinya, untuk berzikir pada Allah dan mengenang, merenung apa yang Allah turunkan berupa kebenaran. Belum tiba saatnya bagi seorang untuk bakti taat pada Allah Ta'ala. Belum waktunya untuk bakti taat pada Allah. Tunggu apa lagi? Tunggu corona, tunggu kematian. Nauzubillah min dzalika. Oh, tiba saatnya. Anyway, artinya nahwayana, kita untuk merubah diri, untuk berhijrah dari keadaan jelek kepada yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Gitu dia, Kemudian orang yang ikhlas itu dipuji tidak semakin rajin, bangga, dicela juga tidak semakin kendor. Apabila banyak orang dia tidak menampakkan diri rajin ibadah, sendirian dia tidak malas ibadah. Ada orang yang di depan orang rajin ibadah, sendirian malas ibadah, tidak ikhlas. Dipuji, wah semakin gairah, dicela semakin kendor.
itu tanda orang tidak ikhlas dalam beribadah. Okay? Maka ibadah yang ikhlas itulah yang akan mendatangkan kemanfaatan bagi diri seseorang. Ujungnya apa? Pasti orang ikhlas itu tenang hati dan pikirannya. Ketenangan hati karena ikhlas dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Amin. Demikian pada pelunggu yang ada di Jana Pria. Bagaimana hukum? Bagaimana kalau kita bertembuak, sendawa, kenterap, terbuk, dah makan? Bagaimana kalau kita sedekah dengan barang yang makruh dimakan seperti bawang, jengkol atau dengan rokok? Yang pertama kita jawab, orang bersendawa. Artinya orang itu terbuk. Okay? Bahasa Inggrisnya kenterap. Kenapa? Kekenyangan. Pasti itu dibenci oleh Allah. Orang itu kenyang makan. Kul washrab. Makanlah, minumlah. Jangan berlebih-lebihan. Okay? Wala makhilatin, dan jangan juga dengan rasa bangga. Makan, minum dengan rasa bangga. Masya Allah. Kenapa? Okay? Bahkan dimasukkan apa yang dimakan, minum itu di HP-nya. Dipertontonkan pada orang-orang lain yang mungkin tak pernah makan, minum seperti yang dia makan. Itu namanya riak, sok, pamer terhadap makanan yang dimakannya. Yang bikin orang kepingin, okay? Tapi tidak mau berbagi. Tidak mau berbagi. Masya Allah. Okay? Itu dia para pendengar. Kemudian yang kedua, yang tidak disenangi oleh Allah adalah, yaitu juga apabila kita menguap. Okay? At-tasawwub minasyaitan. Menguap itu, nguam itu dari setan. Apabila kalian menguap dalam solat, fal yakzim masata'ah, hendaklah dia tahan dirinya, jangan sampai dia itu mau menguap terus dalam solat. Itu tanda setan yang punya perbuatan. Harus dia tahan dirinya, umpama dengan cara yang gigit bibirnya. Kalau mau nguap, tahan diri, jangan sampai nguap. Kalau sampai ngangak mulutnya, kedengaran suaranya gitu. Itu pertanda itu setan mentertawakan kita. Iblis tertawakan orang menguap. Maka itu dibenci oleh Nabi. Bersin disenangi, menguap dibenci oleh Nabi SAW. Demikian. Kemudian bersedekah dengan suatu yang makruh seperti rokok. Nah, jangan bersedekah dengan rokok. Kalau saya walaupun saya dikasih 10 bungkus rokok, saya tidak akan mau terima. Gratis, tidak terima. Kenapa? Saya tidak pernah merokok seumur hidup sampai usia sekarang ini. Yang kedua dengan bawang, dengan jengkol. Bawang kan nanti dibikin jadi bumbu. Berhenti baunya. Okay? Hilang baunya. Demikian pula jengkol. Dimasak, dikasih bumbu, hingga tidak terlalu kentara bau jengkolnya. Bolehlah. Okay? Bagi ibu-ibu yang pandai memasak jengkol. Saya juga senang kalau jengkol. Okay? Maka dimasak dengan bumbu yang ya baik, okay? Sehingga menghilangkan baunya yang kurang sedap. Maka itu boleh-boleh aja. Dan di situ ada unsur gizi. Gizinya bagus. Okay? Bawang juga demikian. Karena itu boleh-boleh aja. Walaupun dia makruh. Tapi kalau dimasak dengan okay, cara yang pintar, pandai, okay? Tentu tidak lagi ada jeleknya, okay? Tidak lagi berbau. Dari mana? Okay? Bagaimana hukumnya haji kerama? Okay? Kalau haji kerama itu kita serahkan ke masjid saja. Uang haji kerama dalam acara nikah, okay? Diserahkan kepada masjid. Pakai beramal, boleh. Kesepakatan keluarga. Yang laki maupun yang perempuan. Ada bangunan masjid di desanya. Haji keramanya sampai 5 juta. Haji kerama ini kita serahkan ke masjid saja, gimana bapa dari pihak laki, pihak perempuan. Okey, yes, bagus. Okay. Maka bagus. Uang haji kerama yang harus biasanya dibagi kepada keluarga famili kerabat, okay,
diserahkan ke masjid bagi bangunan sana, ya kan, nanti untuk ibu bapa dari kedua pengantin atau untuk kedua pengantin, biar sakinah mawaddah warahmah, bagus dan bagus. Okay? Masya Allah. Apa hukumnya kita pakai kutek pada saat kita sedang tidak solat? Okay? Kan kutek itu hanya menutupi bagian kuku, tidak sampai ke kulit. Demikian keadaannya. Para pendengar, menutup kuku dengan kutek itu kalau tidak dibersihkan sebelum sholat, sebelum mandi, sebelum wudu, tidak sah mandinya, tidak sah wudunya. Harus bersihkan, dan bisa dibersihkan itu. Itu pakai minyak gas mungkin, pakai alkohol mungkin, bersih dia hilang. Kalau tidak dibersihkan, maka dia nutupi kuku kita oleh kutek tersebut. Tidak sah wudu, tidak sah mandinya orang yang memakai kutek. Jadi harus bersihkan. Okay? Dan bisa dibersihkan. Kalau tidak bersihkan, tidak sampai air pada kuku kita waktu mandi, waktu wudu, tidak sah mandi, tidak sah wudu. Siapa suruh pakai kutek? Ya, kecuali nanti mungkin sedang tidak solat, pakai kutek. Okay? Nanti kalau mau solat, harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Sehingga tidak ada kutek. Tinggal wudu dan mandinya sah. Masya Allah. Bagaimana cara supaya doa kita cepat dikabulkan Allah Ta'ala? Para pendengar, Nabi ada bersabda, ada 3 golongan manusia yang solatnya, bahkan 4 golongan yang doanya tidak dikabul Allah. Pertama, orang makan yang haram, minum haram. Gitu, man akalal haram. Orang makan minum haram, doanya tidak kabul. Pematukan teler, mabuk, atau orang-orang ngisap ganja, narkoba, atau sabu-sabu, selamanya doanya tidak dikabulkan. Dan solatnya juga, kalau orang tidak solat, doanya tidak kabul. Yang kedua, doa tidak dikabulkan bagi orang-orang suka, iaitu hasad, dengki, iri hati. Maka lahu hasadun au gilun li akhihi. Orang hasad, dengki, dendam kepada saudaranya. Yang ketiga, orang yang iaitu suka ghibah. Alladzi yuksirul ghibah. Orang banyak ghibah, ngumpat, gunjing. Doanya tidak dikabul oleh Allah. Yang keempat, tidak dikabul doanya oleh Allah, laki-laki yang tahu istrinya suka selingkuh, tidak diceraikannya. Istrinya suka selingkuh dengan laki lain. Dia tidak ceraikan. Doa si suami tidak kabul. Takkan diterima Allah Ta'ala. Dia harus diceraikan, baru doanya kabul. Masya Allah. Itu risikonya. Baik. Seorang ulama tasawuf ada mengatakan haribus saufiyata qabla an tuharibul yahuda. Perangilah, bunuhlah orang-orang bertasawuf belum kamu membunuh dan memerangi orang Yahudi. Berarti orang tasawuf lebih jahat pada orang Yahudi. Imam-imam ahli tasawuf seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali itu imam dalam ilmu tasawuf. Pahamkah juga punya tasawuf modern. Dia mengajarkan tasawuf modern. Ada bukunya, tasawuf modern. Banyak yang bertasawuf. Bahkan saya baca Ibnu Taimiyah juga bertasawuf. Ada amalan-amalannya ahli tasawuf. Maka para seorang namanya Syekh Ibrahim Al-Adham mengatakan bahawa doa kita tidak kabul karena 10 sebab. Pernah saya ulang bila hari, pernah saya ucapkan bila hari. Kenapa doa kita tidak kabul-kabul? Bangsa Indonesia sudah 10 bulan berdoa terus. Masa tidak berdoa para alim ulama, para pejabat tidak berdoa? Berdoa tapi tidak kabul. Kenapa doa tidak kabul? Ada 10 sebab, kata Syekh Ibrahim Al-Adham. Syekh Ibrahim itu dulunya seorang raja.
yang kaya raya, tetapi tiba-tiba berubah hatinya menjadi seorang sufi yang terkenal. Lah dia tuntut ilmu ke kota Makkah Al-Mukarramah dulu. Kenapa doa kita tidak dikabulkan Allah? Kata beliau, pertama, arabtumullah lam ta'udu haqqah. Kalian ngaku cinta pada Allah, tetapi kalian tidak laksanakan perintahnya Allah. Doanya tidak kabul. Yang kedua, idaitum hubba rasulih taraktum sunnatahu. Kalian mengatakan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian tidak melaksanakan sunnahnya. Ayo, sekarang ini solat jamaah dan seterusnya, Masya Allah. Yang ketiga, qara'tumul Quran lam ta'malu bihi. Kalian baca Quran tapi tidak mengamalkan Quran yang anda baca. Kemudian, idda'aitum dukhulal jannah lam ta'malu laha. Kalian berdoa, mohon masuk syurga, tapi tidak beramal. Mana mungkin orang tidak beramal masuk syurga? Idda'aitum an-najat minan nar. Kalian berdoa supaya selamat dari api neraka. Waramaitum amsakum pikat. Tapi kalian melemparkan diri kalian ke dalam api neraka. Mana mungkin kalian kabul doa kalau gitu? Tapantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian sering pergi langar, takziah, ngantar mayit kubur, tapi kalian tidak ngambil pelajaran. Besok lusa giliranmu. Malas beramal, beribadah. Qultum annal mauta haqqun walam tastaidulah. Kalian mengatakan mati pasti, mati pasti. Tapi kalian tidak beramal menghadapi kematian. Istaghaltum bi uyubi ikhwanikum lam tasagulu bi uyubi anfusikum. Kalian sibuk dengan aib orang, tapi tidak mau sibuk dengan aib sendiri. Idda'aitum adawata syaitan wa ta'tumuhu. Kalian mengatakan syaitan musuh, tapi kalian menjadikan syaitan menjadi yang kau taati. Kalian taat bakti pada syaitan, tapi kalian mengatakan syaitan musuh kita. Akaltu ni'mata rabbikum walam tashkurullah. Kalian makan nikmat rizki dari Allah. Sehari berapa kali makan? Makan pagi, makan siang, makan malam, belum lagi snack. Berapa kali makan sehari? Tapi kalian tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Kalian tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Itu sebabnya doa-doa kalian tidak dikabulkan Allah. Kalian berbuat dosa, bangga dengan dosa, namun segera bertobat pada Allah, maka doa kalian sebabnya tidak kabul-kabul. Jangan bangsa kita, doa kita belum kabulkan Allah karena satu di antara 10 sebab tadi menurut Syekh Ibrahim Al-Adham. Na'udzubillah min dzalika. Minum dulu para pemirsa yang dirahmati Allah. Saya tidak mengatakan para pendengar, karena pengusaha tidak bisa dengar dari RHN. Bisa nonton dan mendengar juga sekalian. Ya, ada pertanyaan para pendengar. Saya lihat di Facebook. Tanyanya mengatakan, hukum orang tidak sholat. Bagaimana cara bertobatnya? Istiqomahnya. Ruri Darmawan. Dari mana? Dari Malaysia. Ruri Darmawan. Orang itu ada dua macam. Kalau dia percaya bahwa solat wajib, maka kafir dia. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jaharan. Meninggalkan solat yang sengaja, yakini solat wajib, kafir nyata-nyata. Kalau dia tu yakin solat itu wajib, tapi dia malas solat, maka dia adalah disebut orang mukmin yang maksiat, mukmin yang durhaka, mukmin yang munafik. Auzubillah min dzalika. Kemudian gimana cara bertobat? Ya tinggalkan kebiasaan malas solat. Dia bertobat kepada Allah, perbaiki, rajin solat, rajin ibadat. Bila perlu, solat yang pernah kita tinggalkan, kita qadha semuanya. Kita qadha semuanya. Itu adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, gimana kita supaya menjadi orang istiqomah. Istiqomah itu syaratnya, yaitu kita harus ikhlas.
Maka lillah pawal muttasil, maka li ghairillah pawal mufasil. Pada dikerjakan kerana Allah, ikhlas kerana pati istiqamah. Pada dikerjakan tidak kerana Allah. Ada udang di balik gelembung, ada udang di balik batu. Pati celu-cela Senin Kamis, angin-anginan, wakumat-kumatan. Disanjung semakin gairah, dicela semakin kendor. Itu tanda orang tak ikhlas. Alhamdulillah. Okay? Dari Saliki. Ada teman saya tidak pernah solat. Saya temannya tetap solat. Saya bersama tinggal dalam satu bangunan, dalam satu rumah. Apa saya berdosa? Berdosa. Kalau anda biarkan temannya tidak memperbaiki, tidak menasihati, tidak menegurnya, maka anda berdosa. Kalau biarkan orang itu tidak solat. Nabi bersabda, "Mar'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat, apabila kali melihat kemungkaran, apalagi tidak solat, ibadah yang paling utama dalam Islam. Siapa melihat kemungkaran, ada orang tidak solat, wajib dicegah, dihentikan dengan tangan, tindakan. Kalau dia tidak mampu dengan lidah, nasihat. Kemudian kalau tidak mampu dengan hati, artinya kita tidak senang terhadap perbuatan itu. Dan itu pertanda iman kita sangat lemah. Iman kita sungguh sangat lemah. Itu dia. Nanti akan ada pertanyaan dari Malaysia. Sebentar kita jawab. Kita habiskan dulu. Bagaimana hukumnya kalau kita Iya, apa ini? Doa apa? Pertanyaan sebelumnya. Gimana hukumnya dari Labuan Lombok? Kalau suami kita mengajak kita bersetubuh pada saat kita sedang haid, pasti tidak boleh dong. Allah melarang tazilun nisa apil mahid. Tinggalkanlah istri dalam keadaan haid. Jangan sampai melakukan hubungan dosa sampai menjadi dosa yang fatal nanti akibatnya. Untuk jadi anak bisa cacat seumur hidupnya. Demikian. Kemudian kalau kita solat berjamaah sama istri, kemudian istri kita salaman dengan suami, cium tangan suaminya, kemudian istri baca Quran. Gimana hukumnya? Kalau dia baca Quran dengan pegang Quran, batal wuduknya tadi, maka tidak boleh pegang Quran. Allah yamasal Quran illa tahirun, yang menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Maka kalau kita tidak berwuduk lagi, tidak boleh disentuh. Jangan disentuh Al-Quran. Dibaca boleh, tapi nyentuhnya jangan. Memegangnya, membawanya jangan. Itu dia. Kalau sudah batal duduk bersentuhan dengan sang istri. Tanyaan dari siapa? Eli. Saya selalu solat hajat tiap malam. Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun ya. Mimpinya itu hajat. Berjalan di atas laut. Berziarah pada ratusan tuan guru. Terkunci dalam masjid. Kunci di makam alim ulama. Ya bagus juga kan mimpinya. Mimpinya berjalan di atas laut, ketemu alim ulama, ziarah ke makam alim ulama. Baik juga. Mudah-mudahan itu pertanda kita dicintai alim ulama dong. Baik juga mimpi seperti itu. Ternyata ada pertanyaan dari Juret Buangka. Juret Buangka, tempat kami pengajian dulu. Tahunan, mungkin puluhan tahun. Kajian kita di Juret Buangka. Masya Allah. Mudah-mudahan semua warga masyarakat Juret Buangka, desa Lenek Laut, mudah-mudahan semuanya selamat sehat walafiat, terutama keluarga dari Papu siapa namanya panitianya dulu. Apakah boleh kita makan minum setelah kita bersetubuh? Apa hukumnya orang bersetubuh pada malam hari bulan puasa dan mandi wajibnya setelah masuk waktu imsak? Apa puasanya sah atau tidak?
makan minum sebelum mandi, okay, setelah bersetubuh. Jangankan belum mandi, Nabi menganjurkan siapa yang makan minum, hendaklah dia berwuduk lebih dahulu. Berwuduk dulu baru makan. Apalagi mandi junub. Harus mandi junub dulu baru makan. Baru barokah makan minumnya. Gitu dia. Kemudian melakukan hubungan suami isteri bulan Ramadan. Kemudian dia sudah berniat segala untuk puasa. Baru dia mandi waktu imsak sudah tiba. Gimana hukumnya? Boleh mandi pada saat belum masuk waktu subuh. Imsak kan belum masuk subuh. Mandi sebelum subuh, jangan sampai mandi setelah ada waktu subuh. Makruh hukumnya. Jadi baiknya sebelum ada subuh, dia sudah selesai mandi. Dikata dia mandi setelah masuk subuh, tetap puasanya sah. Yang penting dia sudah berniat sebelum masuk waktu subuh. Berniat sebelum masuk waktu subuh, dia berniat puasa, sah puasanya andai kata dia mandi setelah ada waktu subuh. Tapi paling baik tentunya adalah mandinya sebelum masuk subuh, bahkan sebelum imsak sekalipun. Terima kasih. Minum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gerangan? Pak Tuan Guru, Tiang mau tanya, apa boleh kita saling berkomunikasi sama suami orang? Kita itu sama-sama fansnya radio. Tidak ada hubungan apa-apa. Cuma sekedar berteman saja. Tidak lebih dari hamba Allah. Para pendengar, saya akan sering kali berbicara, ditanya oleh ibu-ibu. Dan lain ibu Haji Rasidah umpama, Bu Ariful umpama, Ibu Sumi mungkin juga dengan ibu yang lain, Ibu M. Syafi'i. Beliau bertanya, boleh enggak? Boleh dong. Tapi kalau masih punya suami, alangkah indahnya agar supaya beritahu. Pak, saya mau bertanya masalah yang kemarin kepada Pak Ustadz gitu. Diizinkan oleh suami bertanya melalui HP, melalui telefon. Boleh saja. Tapi kalau tidak punya suami, maka bisa bertanya. Tapi kalau punya suami, jangan bicara yang laki lain tanpa izin daripada sang suami, katanya. Tapi kalau dia itu masih bujangan yang perempuan, bicara dengan suami orang, boleh saja umpama bertanya tentang masalah-masalah agama, masalah kekeluargaan dan seterusnya. Bisa saja. Tapi kalau sudah punya suami, maka seorang istri mau bicara dengan laki lain harus dengan izin daripada sang suaminya. Begitu dia. Terima kasih kepada hamba Allah. Untuk tidak menimbulkan cemburi, sakwa sangka dan lainnya. Bisa menimbulkan dosa. Saya Pian, bekerja di Malaysia. Saya ingin bertanya gimana hukumnya tidak solat Jumat tapi tetap diganti dengan solat Zuhur, karena suraunya, masjidnya di Malaysia jauh dari tempat kerja dan selesai kerjanya jam setengah 12. Pas solat Zuhur saya sah kalau demikian halnya. Saya pernah ditelepon oleh seorang pendengar kita dari Mamben Lau yang kerja di Korea Selatan. Tempat masjid tempat kami kerja, masjid tempatnya 30 kilo. Untuk sana sungguh sangat sulit dan berat. Kami tidak bisa Jumatan. Ya diganti dengan Zuhur. Karena keadaan yang demikian tu jadi uzur untuk tidak Jumatan, tidak ada kendaraan dan sebagainya jauh, maka dia cukup dengan solat Zuhur saja. Moga-moga solat Zuhurnya sah selalu. Bahkan boleh membaca Al-Quran selesai solat seorang isteri salaman sama suaminya dan mencium tangan suaminya, kemudian membaca Quran
tanpa wuduk lagi. Apakah lanjut mengaji atau berwuduk? Kalau baca Quran tanpa pegang Quran, boleh walaupun wuduknya sudah batal sentuhan dengan suami. Tapi kalau dia harus baca Quran dengan pegang Quran, membuka lembaran Quran, maka jelas tidak boleh. Kenapa? Wuduknya sudah batal. Tapi kalau dibukakan oleh orang lain, anaknya mungkin, boleh tentunya. Ingat, baca Quran itu luar biasa. Khairun nas aqra'uhum lil Quran, sabda Nabi. Manusia paling baik yang paling rajin baca Quran. Atau orang yang paling baik orang yang ngajar Quran dan belajar Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Baik-baik kalian orang yang mengajar Quran dan baca Quran. Sebaik-baik manusia. Bahkan Nabi mengatakan membolehkan orang ngajar Quran untuk dapatkan imbalan upah dari ngajar Quran. Wa khairu mastajartal Quran. Baik-baik kau minta upah adalah ngajar Al-Quran. Tentu orang tua si anak yang tidak ajar tidak keberatan. Demi anaknya jadi anak pandai baca Quran, anak soleh, bisa solat dan sebagainya. Bagus. Paling baik manusia nomor 2, nomor paling rajin ngaji. Afqahuhum fi dinillah. Yang 3 paling baik manusia atqahum lillah. Orang taat ibadah, rajin ibadah pada Allah Ta'ala. Jadi rajin ngaji, ya rajin ibadah. Kemudian berikutnya orang paling baik adalah yaitu orang-orang yang amruhum bil ma'ruf, paling rajin amar ma'ruf. Artinya mengajak orang berbuat kebaikan, beri pengajian pama. Anhahu manil munkar, paling rajin mencegah pada kemungkaran, mencegah orang berbuat dosa dan maksiat. Apabila satu desa banyak orang berbuat dosa maksiat, orang-orang ngerti agama, orang alim diam, maka laknat Allah pertama kepada orang alim yang diam itu. Orang alim yang diam disebut bahawa mereka itu ibarat syaitan yang bisu, syaitan yang bisu, tidak mau merubah keadaan yang sudah demikian rusak di tengah masyarakat. Orang paling baik nomor 6 adalah awsaluhum lirrahim, orang yang paling banyak silaturahim. Orang rajin silaturahim, orang yang paling baik. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada anda di Malaysia. Insya-Allah, insya-Allah. Dan ada bahagia, selamat dari virus corona di sana. Lanjut. Ya, saya mau bertanya Abah Guru, dari mana kita tahu agama Islam itu benar? Abah Guru. Para pendengar yang dirahmati Allah, umat Islam wajib menuntut ilmu dari kecil bahkan. Min haqqil waladi ala walidi. Haknya anak dari orang tuanya. Ayusina ismahu, ngajarkan dia, memberikan dia nama yang baik-baik. Wadabahu, ngajarkan anaknya adab akhlak dari kecil. Wa an yu'allimahul kitab, mengajarkannya Alkitab, Al-Quran, bisa baca Quran. Kemudian seterusnya yaitu mengajarkannya olahraga dan keterampilan. Kemudian berikutnya yaitu supaya memberikan makan minum yang halal pada anaknya saatnya nanti dikawinkan. Para pendengar, bagi seorang anak wajib disekolahkan, dididik, diberikan ilmu pengetahuan. Nabi mengatakan, muru auladakum bisolati sab'in. Didik, ajar anakmu cara solat sejak umur 7 tahun. Cara solat, ibadah solat. Pukul anakmu umur 10 tahun dah mau solat. Maknanya supaya anak diajar ilmu pengetahuan, diajar Al-Quran, diajar hadis. Dari sana kita tahu bahawa Islam itu adalah benar, Islam itu adalah baik, Islam itu adalah mulia, unggul. Inna dina indallahi Islam. Punya agama diterima si Allah hanya agama Islam. Wantumul a'laun, kalian adalah sebaik-baik paling tinggi derajat kemuliaan kalian karena kalian milih Islam sebagai agama. Jadi dari kita pelajari Al-Quran, pelajari hadis, tauhid, fikih dan sebagainya, akhlak, tasawuf, maka kita tahu bahawa Islam adalah agama yang paling baik.
Sanggi, agama yang paling mulia, agama yang paling unggul, agama yang paling benar dari semua agama. Gitu dia, nggih. Karena itu belajar agama dong. Nggih. Belajar agama dari daiyah, sanawiyah, aliyah, ma'had, yaiha, UIN dan seterusnya. Nggih. Maka anda akan faham betul, ngerti betul Islam itu ternyata adalah agama yang terbaik. Nggih. Wa man yabtaghi ghairul Islam dinan falan yuqbal. Siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan belajar agama sebanyak-banyaknya, makin yakin kita akan kebenaran ajaran agama kita. Amin. Lanjut. Gimana? Saya sering melihat wanita cuman, apa ini singkatannya, nggih? Dari desa ini, Kejong ini ya. Kalau tu maksudnya iaitu tidak nutup aurat, ya jelas dong dosa. Siapapun wanita wajib menutup aurat. Yang boleh kelihatan kan wajah dan telapak tangan. Dalam solat juga demikian, di luar solat juga demikian. Nggih? Jadi di luar solat yang boleh kelihatan wajah dan telapak tangan. Di dalam solat juga tidak boleh tertutup wajah dan telapak tangan. Nggih? Demikian. Kalau tidak ditutup anggota tubuhnya, auratnya, lain wajah telapak tangan, ya jelas dosa dong. Nggih? Wajib orang tua nasihatin anaknya supaya nutup aurat. Kalau tidak, maka dosa anak juga ditanggung oleh orang tuanya. Baik. Nurga, mami tuan guru yang mau nanya bagaimana salah orang suka menjelekkan orang yang ngadu domba. Nggih? Tiang dari Karang Baru. Para pendengar, zaman Nabi SAW ada seorang sahabat mengadu. Ya Rasulullah, inna pulana tatukfiru salat wa saum wa sadaqah. Kena tu zi jiranaha bilisaniha. Painah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada saya punya tetangga, seorang ibu, rajin solat, rajin puasa, rajin zikir, doa, rajin sedekah. Tapi sayang, dia suka nyakiti orang dengan lidahnya. Kesana kemari menjelekkan orang, ngadu domba orang. Kesana kemari mengumpat, menggunjing orang. Ya Rasulullah, besok hari kiamat di mana orang yang taat solat, puasa, zikir, doa, tapi suka jelekkan orang, kata-kata omongannya itu? Nabi dengan tegas mengatakan, ya finnar, dia pasti masuk api neraka. Dia pasti akan masuk api neraka. Wanita yang solihah tadi. Masya Allah. Seorang sahabat, ya Rasulullah, saya punya tangga. Tidak rajin solatnya, solat paduya. Tidak rajin puasa sunat, puasa paduya. Tidak banyak sedekah karena dia juga miskin. Tapi ya Rasulullah, dengan anaknya begitu hubungan mesra, dengan istrinya kayak pengantin baru terus, dengan tetangga kayak orang bersematon. Selalu baik dengan semua orang, tak pernah nyakiti orang dengan lidahnya. Di mana kelak saya punya tangga itu ya Rasulullah, wa fil jannah, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Sabda Nabi SAW. Jadi bisa jadi omongan kita menyebabkan kita bisa masuk api neraka. Nabi lewat di kuburan bersama sahabat. Begitu lewat kuburan, Nabi nangis. Ya Rasulullah, kenapa nangis? Aku dengar ada dua orang sedang siksa di kuburan ini, dan siksaan yang pedih. Mereka dipanggang di atas bara api siang dan malam. Apa dosa besarnya Rasulullah? Dia bukan dosa besar, dosa enteng, dosa ringan. Apa dosanya Rasulullah? Yang satu, tidak hati-hati dari kencing, dari penek. Yang satu lagi, suka nyakiti orang dengan lidahnya, kesana kemari, mengadu domba, fitnah, ngumpat gunjing. Nabi SAW menyuruh sahabat mengambilkan pelepah korma. Taruh satu di atas sini, taruh satu di atas situ. Ya Rasulullah, bermanfaat, bermanfaat. Selama pelepah korma masih hijau, masih basah.
diringankan azab bagi mereka. Karena kencing, siksa terus dalam kubur. Gara-gara omongan, kata-kata caci maki, fitnah dan sebagainya, gunjing dan lain-lain, maka disiksa dengan berat di dalam kubur. Karena itu hati-hati. Bisa jadi paling banyak dosa adalah karena lidah. Bahasa Imam Ghazali, lidah punya dosa borong. 60 dosa muncul daripada lidah kita. 60 dosa muncul dari lidah. Maka paling banyak orang masuk neraka karena lidah. Bukan karena tidak solat, tapi karena lidah. Lidah tidak bertulang lagi. Kalau bertulang, ya saya tidak bisa ngomong di sini. Masya Allah. Ada orang solat. Solat, puasa, rajin. Berbuat kejahatan juga rajin. Gimana nanti kalau dia meninggal dunia? Orang peti itu. Karang baru lagi. Karang baru itu kan karang baru warna Sabaya. Saya dulu pengajian sekali bulan di masjid apa namanya Ya Allah. Baik terima kasih kepada Pelusami dari mantan mami kepala desa dulu yang ngajak kami, bahkan pernah juga kami ceramah di kantor desanya. Kemudian di masjidnya pengajian kali bulan. Alhamdulillah, saya punya kenang-kenangan indah di Karangbaru dulu pengajian itu. Baik, Jadi ada orang rajin solat, rajin puasa, tapi rajin maksiat. Nabi bersabda, "Malam tanahu salatu anil fasai wal munkar, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Siapa yang solatnya, apalagi tanpa puasanya, tidak mencegahnya daripada kejahatan, kemungkaran. Solat rajin, maksiat rajin, puasa rajin, dosa rajin. Maka orang itu tidak semakin dekat pada Allah. Dia semakin jauhkan oleh Allah. Makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda solat dan iman Allah apabila solatnya tidak mencegah daripada kejahatan dan mungkaran. Tanda solat dan iman Allah itu. Tanda puasa dan iman Allah. Kalau dia itu solatnya, puasanya tidak mencegahnya daripada berbuat kejahatan, mungkaran. Itu dia. Aqimis sholatin dan sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan solat. Apabila solat kita benar, mencegah kita daripada kejahatan dan kemungkaran. Mau melihat kejahatan mungkaran tercegah, terhindar di kampung kita, desa kita, suruh semua warga masyarakat rajin solat. Itu jangan ustaz-ustaz saja menganjurkan orang rajin solat. Pak RT, Pak Kadus, para lingkungan, RW, Anda juga punya kewajiban menganjurkan orang rajin solat. Nah, solat yang benar, cegah kejahatan dan kemungkaran. Mana solat yang benar, yang sempurna, pertama solat kerjakan ikhlas lillah ta'ala. Tidak suria pamer lillah ta'ala. Yang kedua, khusyuk hatinya. Yang ketiga, solat awal waktu. Yang keempat, dikerjakan berjamaah. Dan yang kelima, solat itu dikerjakan kalau solat padu di masjid, musalla. Baru solat sempurna, dan solat seperti itulah mencegah daripada kejahatan dan kemungkaran. Nabi mengatakan dalam hadis kursi, atau firman Allah dalam hadis kursi, tanda solat yang aku terima ada 5. Gimana kira-kira solat kita Bapak Masri terima Allah apa enggak? Pertama, man tawadhu'a biha li'uzmati. Apabila orang itu berjiwa tawadhu, tanda solatnya aku terima. Lu banyak sombongnya, angkuhnya, gengsinya, tanda solat dari Allah. Yang kedua, walam statil ala khalqi, tidak meremehkan, merendahkan, menghina orang lain. Walam yabid musiran ala maksiati, tidak terus menerus buat dosa maksiat, tanda solatku terima, firman Allah dalam hadis qudsi. Qatana fi dzikri, sesibuk-sibuknya di kantor, di sekolah, di sawah, di kebun maupun di mall, di toko, tak pernah sampai lupa kepada Allah, lupa solat, ingat kepada Allah lalu. Kemudian tanda solat ku terima firman Allah, rahimal musab wal miskin wal armalah wa ibnas sabil. Kasihan pada orang kena musibah, karena ini banyak yang kena musibah karena corona. Kasihan pada orang miskin, anak yatim. Kasihan pada kaum jompo, orang tua-tua dihormatin. Yang keempatnya, kasihan pada orang musafir, kehabisan bekal dalam musafirnya. Apabila ada rasa kasihan di hati kita,
tanda solat diterima Allah. Kalau tidak peduli pada orang miskin, nak yatim dan sebagainya, tanda solat tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, na'udzubillah min dalika. Okay? Karang baru. Dan solat kita diterima Allah. Okay? Ya, mari kita berbagi pada solat kita. Okay? Jangan kita sendiri yang kenyang perut kita, tangga kita dalam keadaan lapar. Solat dan diterima Allah. Numpang nanya Pak Tuan Guru, kenapa radio Hamzan Wadi nggak pernah aktif lagi? Nah, silakan. Kalau didengar oleh sanati yang lalu Darwil, tolong. Banyak sekali, bukan satu dua, yang menyampaikan bahawa radio RHN tak pernah mengudara lagi. Jangan pernah mengudara tapi suaranya tak nyampi. Bahkan pendengar setia di Ngitang pada Mara tak pernah bisa dengar nangkap RHN katanya. Kenapa gitu? Dulu ya sampai Lombok Barat, sampai Sumbawa Barat bisa kedengaran dengan jelas. Lagi Lombok Tengah. Sekarang tak bisa. Okay? Mohon perhatian kepada yang berwenang di sini. Okay? Radio kita ini, sarana dakwah kita, okay? Sarana pengajian kita dan lain-lain sebagainya. Baik, okay? Mohon maaf, okay? Kita tidak bisa menjawabnya. Kita bukan orang berwenang bidang itu, bukan ahlinya. Pak Tuan Guru dirahmati Allah, kalau kita membaca solawat 100 kali, tahlil 100 kali, selesai membaca surah Yasin, surah Al-Mulk, lalu kita niatkan buat keluarga kita sudah meninggal dunia, apakah sampai pahalanya? Begitu pula dengan kerabat yang sudah meninggal dunia, tempat yang jauh. Kita bacakan Fatihah sampai ke pahalanya. Okay? Buat kerabat kita meninggal dunia, tempat jauh. Hajar Rosidah. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai semuanya. Apa yang kita baca, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita niatkan untuk mereka yang sudah meninggal dunia, harus ada niatan di situ. Okay? Dan niat kita, okay? Doa kita semoga Allah nyampaikan pahala bacaan kita, sedekah kita, salawat kita, Fatihah kita, tahlil kita, untuk ibu bapa kita, untuk suami kita, isteri kita, saudara kita yang jauh maupun dekat, okay? Tempat makamnya. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin sampai pahalanya pada beliau-beliau yang sudah meninggal dunia. Demikian, okay? Alhamdulillah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okay? Mazhab Syafi'i bagi mazhab kita dalam fikih. Kemudian Wasana Al-Asy'ari, Bu Mansur Al-Matri dalam bidang tauhid. Kemudian Imam Ghazali dalam bidang tasawuf. Itulah panutan-panutan kita dalam 3 amalan. Tauhid, fikih dan tasawuf. Moga-moga. Ya. Terima kasih kepada Ibu Hajjah. Lanjut. Tuan Guru yang dia hormati, apa artinya doa ini? Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, Tuhanku, kau yang ku tuju, ridhamu yang ku cari-cari. Atini mahabbataka, berikanlah padaku cinta kasihmu, wa ma'rifataka, dan ma'rifatmu kepadaku ya Allah. Ibu Ariful bagi payung. Demikian Bu ringkasnya, okay? Mudah-mudahan makin yakin kita untuk senang membacanya. Ya, Tuan Guru semoga tetap panjang umur, murah rezeki, tetap mendapat lindungan Allah. Amin. Boleh ke anak yang belum disunat mengaji Al-Quran? Karena ada yang datang ke rumah tiang menyerah anaknya yang belum disunat untuk ngaji. Ibu Ariful, Rariu bagi payung. Boleh dan boleh. Anak kecil belum balik, belum dikhitan, ikut ngaji boleh. Kita dulu masih kecil belum khitan, ikut ngaji di santren. Diajar oleh guru-guru kita. Tapi diupayakan anak itu sejak umur 7 tahun sudah dikhitan. Umur 7 tahun sudah dikhitan, karena umur 7 tahun harus sudah bisa sholat. Umur 10 tahun otomatis bisa sholat. Kalau tidak mau sholat umur 10 tahun boleh dibok-bok. Bok-bok artinya dipukul. Tapi jangan sampai
luka dan sebanyak sakitan, boleh bu, silakan. Dia ikut ngaji walaupun dia belum dikhitan, namanya anak buah umur, belum akil balik. Belum balik. Kalau akil ya berakal, tidak senewan, tidak stres. Terima kasih Bu Ariful. Masya Allah. Selamat masuki tahun 2021, mudah-mudahan keadaan kita lebih baik. Nabi bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabihun. Man kana yaumuhu misal amsi fa huwa maghbun. Man kana yaumuhu syarrun min amsi fa huwa mal'unun." Siapa-siapa bulan ini, bulan ini, hari ini lebih baik pada hari kemarin, dia adalah orang yang beruntung, orang bahagia, orang selamat. Siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini sama dengan bulan kemarin, hari kemarin, tahun kemarin, maghbunun, orang rugi, orang bangkrut, pocol. Siapa yang hari ini mangkana yumuhu syarra min amsi, hari ini, bulan ini, tahun ini lebih jelek daripada kemarin. Kemarin rajin kali jamaah, rajin kali ngaji, sekarang hilang lisan, tanda mal'unun, dia dibenci Allah, dilaknat Allah, dimurkai Allah. Oh, na'udzubillah min dzalika. Jadi harus semakin hari kita lebih tekun rajin ibadah. Walaupun Nabi sudah mengatakan, meramalkan, apabila datang tahun baru, maka tahun yang akan datang itu lebih jelek pada tahun yang akan datang sampai kalian meninggal dunia. Apabila datang tahun baru, maka akan lebih banyak kejahatannya dan lebih sedikit kebaikannya. Siap menghadapi bala, bencana, musibah, sulitan, penderitaan, problema yang berat kita hadapi di masa akan datang. Demikian pula bagi umat Islam, semakin berat yang kita akan hadapi. Macam perpecahan di antara kita ni sekalian akan banyak terjadi di masa yang akan datang. Kalau perpecahan banyak terjadi, akan turun rahmat Allah satu negeri di mana banyak orang berpecah belah. La tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Tidak turun rahmat Allah pada suatu masyarakat, warga, umat, negara di mana banyak terjadi perpecahan satu sama lain, saling benci membenci, saling gedekang, ya Allah, yang terjadi ba'suhum bainahum, manusia seperti binatang saling bunuh, saling cakar, mencakar, saling berebutan. Nauzubillah, sampai terjadi negeri Indonesia ini. Tiang dari Kalijaga, ada suami yang berkata pada istrinya, "Jika kamu berhutang diam-diam, maka aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu." Dan istrinya melanggar ucapan suaminya. Yang hutang diam-diam, apakah jatuh talaknya? Ini kalimat namanya kalimat kinayah. Tidak langsung. Dia tidak mengatakan aku talak, aku cerai, aku sayang kamu, aku suruh kamu pulang. Kalau niatannya cerai, ya jatuh cerai. Tapi kalau niatannya tidak cerai, ya hanya guyon-guyon, canda-canda, tidak jatuh. Karena kalimatnya kalimat kinayah. Mama dia suruh pulang kamu ke rumah orang tuamu, timpas barang-barangmu. Apa niatnya cerai? Niat cerai, jatuh cerai. Kalau tidak, tidak. Nah begitu, silakan. Apa niatannya? Karena istrinya telah melakukan perbuatan yaitu berhutang diam-diam. Jatuh talaknya. Ada seorang suami yang mengatakan, kalau kamu mencuri uangku, jatuh talak. Dia curi, ketahuan, maka dia jatuhkan talaknya. Kenapa? Itu namanya ta'liqut talak, menggantungkan talak dengan suatu perbuatan. Curi lagi dia ucapkan, kamu curi lagi, jatuh talakku. Curi lagi, jatuh talak dua. Nenek puji. Karena itu, hai kaum ibu, kaum wanita, sikap jujurlah kalian. Karena Allah merintahkan Nabi, mintakan ampun kepada Allah wanita-wanita yang jujur. Wanita tidak suka berbohong. Wanita-wanita yang tidak suka lekat. Dimintakan ampun oleh Nabi kepada Allah Ta'ala. Demikian. Masya Allah. Kalijaga ke? Ya.
Gimana ceritanya Ibu Hajjah Zul Makhyat. Okay? Mudah-mudahan sudah hajah. Yang hamba Allah di Selong mau tanya, Pak Ustaz, apa arti nama Muhammad? Muhammad orang terpuji. Arzanka. Saya tanya dulu pada tulab talibat mahat. Tulab talibat, ada enggak bahasa Arab? Arzanka. Arzanka. Saya belum pernah mendengar kata-kata seperti dalam kamus. Danis. Okay. Danis juga belum saya jumpai di kamus. Tak pernah baca. Okay. Tak pernah saya baca kata-kata Danis. Okay. Kalau Haris, ya bisa jadi. Okay. Jadi saya sulit. Kalau Arzanka tidak ada dalam kamus, jelas. Danis belum pernah saya baca. Muhammad orang terpuji. Karenanya bikin nama yang maknanya bagus, mengandung arti doa. Kalau dipanggil namanya oleh temannya, berarti di doa. Ya, baik. Bang Guru, saya mau tanya, kapan Nabi terima perintah solat? Sebelum terima perintah solat, apakah Nabi sudah solat sejak kecil? Para pendengar, Nabi terima perintah solat kan waktu Nabi Isra Mi'raj, masih di Mekah, belum hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian gimana Nabi sejak kecil melaksanakan solat? Mungkin beliau melakukannya cara berdoa, cara berzikir, berdoa, tidak seperti solat yang kita lakukan sekarang, karena Nabi baru menerima perintah solat waktu Isra Mi'raj. Pada tahun yang ke-12 apa? Atau 11 daripada kenabian. Sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Baik. Jadi Nabi bisa jadi. Nabi sering bertahanus, bertapa. Di Gua Hira. Di situ beliau merenung, bertafakur, gimana cara yang perbaiki keadaan umat manusia yang rusak. Beliau berdoa, mohon kepada Allah Ta'ala. Kira itulah ibadahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum perintah solat waktu sehari semalam. Kita akan segera, para pendengar yang dirahmati Allah. Saya Wahyu dari Labuan Haji. Saya Wahyu dari Labuan Haji. Kemudian titik tidak ada. Dan tidak ada pertanyaan. Masya Allah. Mau kenalkan diri, bolehlah. Besok lusa kirimkan pertanyaan anda. Atau sampaikan melalui Facebook, YouTube. Pada pengusaha yang menyampaikan berita di Facebook, di YouTube kita, Usami berasal dari mana, namanya doang, asalnya dari mana, dikira dari Taiwan, tahu-tahunya dari Songa umpama, dijelaskan dari mananya. Saya dengan senang hati dan ikut mendoakan anda mudah-mudahan selamat di negeri rantauan bersama keluarga ditinggalkan di tanah air, khususnya di daerah Lombok, Lombok Timur. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, di HP kami ada masih 5 pertanyaan belum kami jawab. Namun karena waktu, sampai di sini kita berjumpa. Mudah-mudahan kita ketemu pada malam akan datang melalui waktu dan gelombang yang sama. Dan mudah-mudahan RHN kita mengudara di harapan dari pengusaha kami yang mengatakan bahawa RHN tak pernah mengudara kembali. Mudah-mudahan nanti petugasnya siap untuk menyiarkan acara kita seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.